Hai kawan-kawan, jumpa kembali di channel saya Santi Melody. Di sini ada menginspirasi kawan-kawan untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidup yang lebih berwarna. Kali ini pick a card reading untuk energi percintaan ya, untuk kawan-kawan yang saat ini lagi menunggu kepastian atau lagi menanti apakah kamu sama pasangan kamu saat ini ya, seberapa besar kan sekalian untuk menikah atau hubungan kalian masuk dalam jenjang pernikahan. Oke, temanya adalah seperti itu. Di depan sebentar ya, saya shuffle dulu kartunya. Kita lihat dibagi jadi berapa pile. Kita minta spirit guide, higher self, holy spirit, ancestors untuk memberikan guidance untuk kawan-kawan semua yang mau ikutan pick a card reading ini. Jelas di pick a card reading kali ini, karena temanya adalah apakah mendapatkan atau apakah punya kans yang besar atau seberapa besar kans untuk bisa masuk dalam jenjang pernikahan dengan pasangan, otomatis harus punya pasangannya. Jadi kalau misalnya kamu masih single atau jomblo, mungkin readingan ini nggak terlalu resonate untuk kamu. Tapi untuk kawan-kawan lain yang ikutan readingan ini, sorry kalau misalnya ini adalah readingan general energinya, jadi kalau misalnya situasinya nggak terlalu resonance untuk kawan-kawan, gak usah terlalu khawatir, kamu ambil aja pesan yang bermanfaat untuk kamu ya. Jadi kamu di dalam dirinya kamu atau di dalam intuisinya kamu akan tahu kira-kira readingan ini mana yang serak untuk kamu, mana yang nggak serak buat kamu, seperti itu. Jadi kalau situasinya nggak terlalu resonance, gak usah terlalu diambil pusing, biar bagaimanapun ini tujuannya untuk entertainment only. Oke, baik, untuk kawan-kawan yang baru pertama kali hadir di channel saya ini, jangan lupa untuk kasih like-nya, share, dan juga subscribe. Untuk kawan-kawan semua yang ikutan dalam reading pick a card reading kali ini, boleh kasih komentar di bawah dan kasih tahu kira-kira untuk readingan kali ini gimana. Oke? Nah, di depan saya udah dapetin 5 pile ya, boleh dari pile yang pertama dipilih, atau pile kedua, pile ketiga, pile keempat, dan pile kelima. Sedikit tips untuk kawan-kawan yang untuk mendapatkan readingan yang lebih resonate untuk kamu, yang lebih cocok untuk kamu, boleh silakan dipikirkan dulu pasangan kamu atau pikirkan dulu situasi hubungan kamu saat ini, dan kemudian ajukan dalam hati pertanyaannya adalah apakah seberapa besar kan saya untuk menikah dengan dia ya. Jadi dibayangkan pasangannya, terus kemudian dalam hati sambil nanya seberapa besar kans untuk menikah dengan dia. Oke. Nah, filenya ini merupakan perwakilan, ibaratnya seperti itu, sebagai pertimbangan, tapi tetap segala sesuatu keputusan diambil oleh kawan-kawan sendiri ya. Oke, jangan jadikan pick a card reading sebagai patokan kamu untuk mengambil suatu keputusan ya. Ini jadikan sebagai pertimbangan aja. Baik, untuk kawan-kawan semua yang sudah milih ya, kalau misalnya kamu membutuhkan waktu lebih lama untuk milih, boleh silahkan di pause dulu videonya. Tapi kalau misalnya kamu sudah milih, pingin langsung lihat, boleh silahkan tarik ya. Mungkin saya akan lupa untuk kasih timestamp ya, atau mungkin nggak sempat ngasih timestamp. Untuk kawan-kawan, kamu langsung tarik aja garis merah di bawah ya, di bawah video ini, langsung ke readingannya kamu. Oke, misalnya pada yang kedua kamu silahkan tarik ke langsung kedua, yang ketiga, jadi nggak usah dengerin yang pertama, kedua, ketiga, seperti itu, biar lebih cepet dan lebih hemat kuotanya kamu. Tapi kalau misalnya kamu pakai wifi, kamu pengen dengerin seluruh video ini juga nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. Baik, untuk kawan-kawan kita langsung mulai aja. Untuk dari pile yang pertama kita mulai ya, kira-kira seberapa besar kans kamu menikah sama si pasangan yang kamu ini, dan kemudian nanti saya akan tarik dari kartu penjelasan lain, dari detail yang lain, mungkin ada hal yang perlu kawan-kawan dengarkan. Oke, kita lihat untuk kawan-kawan di sini, release your ex. Oke, baru mulai pertama udah release your ex in reverse. Oke, dilihat ya, seberapa besar sih kansnya kamu menikah dengan pasangan yang kamu ini. Sebenarnya untuk kartu ini ya, yang saya lihat ya, mungkin kansnya lebih kecil ya untuk kamu bisa menikah dengan pasangan yang kamu. Hal yang menjadi blokiran dalam hubungannya kamu adalah kayaknya pasangannya kamu ini masih punya seseorang, atau mungkin masa lalunya dia yang masih belum dia beresin, membuat dia jadi terblokir untuk nikah sama kamu, ngambil keputusan pernikahan sama kamu. Bisa aja kamunya yang masih punya seseorang yang lain yang membuat dia kayaknya sulit ngambil keputusan. Misalnya contoh, kamu sama mantannya kamu masih belum
benar-benar clear hubungannya. Jadi mungkin mantannya kamu masih stalking kamu, masih cari-cari kamu, terus kamu masih ngeladenin dia, sehingga bikin pasangan kamu saat ini jadi ragu sama kamu. Kamu sebenarnya serius gak sih sama saya? Kok kamu misalnya serius sama saya masih terus-terusan ada kontak dengan pasangan kamu atau dengan kontak dengan mantannya kamu? Ini sebenarnya maunya gimana? Seperti itu. Jadi di dalam dirinya dia ada keraguan yang membuat dia jadi kayaknya nggak terlalu yakin menikah sama kamu, karena pernikahan ya merupakan suatu keputusan yang cukup besar untuk setiap orang ya. Dari level atau tahapan pernikahan itu bukan sesuatu hal yang main-main, tetapi adalah keputusan seumur hidup. Nah, hal dan situasi kamu ini yang bikin dia kayaknya ragu untuk nikah sama kamu. Jadi kelihatannya kansnya kecil banget untuk kawan-kawannya milih pile yang pertama ini. Jangan marah sama saya ya guys, karena saya nggak tahu juga filenya keluarnya seperti ini. Tapi I hope dari readingan ini kamu bisa mendapatkan sesuatu hal yang bermanfaat ya setelah readingan ini. Kita lihat mungkin ada detail lain yang mungkin kamu perlu ketahui dari situasi kamu ini. Dan kemudian mungkin kita akan tarik kartu saran untuk situasi kamu ya, for your situations ya. Mungkin ada hal yang bisa kamu lakukan untuk merubah energi ini, membawa kamu pada cepat-cepat bisa menikah dengan dia. Oke? Nah, ini yang sekarang saya mau tarik kartunya adalah pandangannya dia atas situasi ini. Kalau ini adalah kartu situasinya kamu, kemudian ini kartu detailnya untuk situasinya kamu, dan kemudian pandangannya pandangannya dia terhadap situasi ini. What he thinks about, or what she thinks about this situation. Apa yang dia pikirkan tentang situasi ini. Oke. Baik, untuk detail situasi di sini ya, di sini kelihatan sekali sebenarnya dia ada perasaan yang sayang sama care sama cinta sama kamu ya. Di sini kelihatan ada Father of Cups in reverse dan kemudian Ace of Cups yang bisa mengartikan bahwa dia tuh ada perasaan sama kamu. Cups ditandakan perasaan air ya, air ditandakan perasaan, airnya ditampung sama gelas ini. Jadi dia benar-benar ada rasa cinta atau care sama kamu atau suka sama kamu, tetapi ada keraguan di dalam dirinya dia yang bikin dia kayaknya nggak tahu mesti bagaimana mengambil sikap, atau mungkin dari situasinya kamu tuh bikin dia ragu ya. Ini detailnya dia ya, tadi mungkin sudah disampaikan di sini, dan pandangannya dia terhadap situasinya kamu ini oke. Akan kelihatan lebih jelas lagi. Jadi pandangannya dia terhadap situasi ini adalah dia ngerasa kayaknya kamu ada sesuatu hal yang bikin kamu tuh nggak bisa konsentrasi menjalani hubungan dengan dia. Ada sesuatu hal yang mengganggu dirinya dia. Jadi ada bayangan-bayangan orang lain yang bikin dia tuh sepertinya nggak ada keterikatannya kamu dengan orang lain. Entah itu kamu masih sayang sama mantannya kamu, ataukah kamu masih belum clear, putus jernih banget dengan mantannya kamu. Mungkin ada beberapa kamu masih terikat dalam pernikahan, masih belum benar-benar menceraikan pasangannya kamu secara resmi, dan ini yang membuat dia untuk sulit untuk masuk dalam pernikahan. Tetapi kalau kita lihat ya situasinya, sayang sama kamu ya, dia sayang sama kamu nggak perlu raguin perasaannya dia. Cuman dari sikapnya kamu ini yang bikin dia ragu atas situasi ini ya. Jadi karena dia nggak tahu, karena kamu masih belum mutusin yang mantannya itu, jadi dia nggak tahu mesti ambil tindakan sekarang, ngelamar kamu dulu atau gimana, dia masih belum tahu seperti itu ya. Jadi untuk kansnya kawan-kawan menikah sama pasangannya kamu ini terlihatnya kecil sekali, kalau boleh dibilang mungkin hanya 10-20% ya, kecuali kamu sama dia ada mengakhiri hubungannya kamu sama si mantannya kamu, atau mengakhiri hubungan dia sama mantannya dia. Jadi jangan ada keterlibatan orang ketiga lagi yang bikin hubungan kalian jadi nggak jelas antara mau maju atau enggak ya, karena dia ngerasa ada keterikatannya kamu dengan sesuatu hal. Di sini digambarkan dengan orang ini kayak ada nyuruh dia sign sesuatu hal ya, kayak mau ngikat kamu ibaratnya seperti itu. Jadi dia ngerasa kayaknya ini pikirannya dia ya, dia ngerasa kayaknya kamu ini kamunya ya, kayak ada orang lain yang maksa kamu tuh ngikat suatu perjanjian kontrak yang panjang yang sulit untuk diatasi seperti itu.
Kemudian kita tarik kartu saran untuk situasi kamu dalam situasi ini, mungkin apa yang disarankan untuk ngatasin situasi ini ya, situasinya kamu, what you can do. Oke, di sini kartu sarannya adalah Six of Wands ya, abundance. Sebenarnya ini kartunya adalah ngasih tahu kamu sebenarnya untuk memfokuskan pikirannya kamu atau energinya kamu. Maksudnya di sini gimana? Kamu harus pastiin dulu kamu sebenarnya maunya gimana. Contoh misalnya kamu masih sayang sama mantannya kamu ya. Misalnya contoh, kenapa saya ngerasa lebih ke kawan-kawan yang punya pasangan yang masih punya masalah, yang masih belum dikelirkan, karena ini kartunya we got in reverse, yang saya dikasih pesannya sama my spirit guide ya, mendapatkan pesannya adalah bahwa ini adalah situasinya kamu yang masih belum releasing your ex, masih belum bisa lepasin mantannya kamu. Nah, sarannya adalah kamu diminta untuk fokusin energinya kamu sebenarnya maunya gimana, mau sama mantan kamu ya, sama mantan kamu. Jangan kamu tuh berdiri di dua perahu, ibaratnya hatinya kamu, bukan statusnya kamu ya, tapi hatinya kamu maunya gimana. Kalau misalnya kamu yakin mau pisah sama mantannya kamu, kalau misalnya kamu masih dalam pengurusan perceraian ya cepat-cepat diurus ya. Terus kemudian baru mikirin tahap selanjutnya gimana, apakah mau nikah sama dia atau gimana. Kalau misalnya kamu masih mikirin mantannya kamu, masih belum bisa lupain mantannya kamu, ya kamu ada baiknya fokusnya sama mantannya kamu. Misalnya mungkin gimana caranya minta mantan kamu balik lah, atau gimana caranya ngelupain mantan kamu. Ini dibersihin dulu, berarti fokusin dulu energinya kamu satu-satu gitu. Jangan pada saat kamu masih belum melupakan mantannya kamu, terus kamu udah menjalani hubungan dengan seseorang, ini nggak adil buat dia. It's not fair for this person ya, nggak adil buat pasangannya kamu saat ini, karena dia terus nunggu. Ibaratnya dia seperti kayak tergantung, nggak tahu kapan kamu mau kasih kepastian, walaupun mungkin secara status ya, ibaratnya secara status kamu sama dia bersama, tapi hatinya kamu mungkin gak sepenuhnya sama dia, karena dia bisa merasakan energi tersebut. Dia gak merasakan kamu tuh gak konsentrasi perasaannya sama dia, seperti itu. Jadi ini jawabannya untuk kawan-kawan, kansnya mungkin 10-20% untuk pernikahannya kamu. Apakah kamu bisa menikah dengan sama dia? Mungkin 10-20%. Permasalahannya adalah kamu masih belum menyelesaikan hubungannya kamu dengan si mantan. Oke? Baik, ini kawan-kawan untuk readingan yang milih pile yang pertama. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah simak ya. Kita jumpa lagi di readingan berikutnya ya. Kemudian kasih komentar kalau misalnya kamu ngerasa readingan ini resonates. Oke, kita jumpa lagi readingan berikutnya. See you, bye-bye. Oke, kita masuk ke readingan yang kawan-kawan yang memilih pile kedua. Kita lihat untuk seberapa besar kansnya kamu untuk masuk dalam pernikahan. Oke, nah di sini kelihatan adalah get to know each other in reverse. Kelihatan mungkin kamu sama pasangannya kamu saat ini ya, kayaknya baru kenal ya, masih dalam tahap penjajakan, ibaratnya pencocokan emosi, pencocokan sifat, sikap, penjajakan, masih ngertiin satu sama lain ya. Mungkin ada beberapa dari kawan-kawan ada yang masuk dalam pembicaraan pernikahan, tetapi kamu kayaknya masih ngerasa bahwanya masih terlalu awal untuk membicarakan pernikahan dalam hubungannya kamu ya. Jadi berarti tahapnya masih sangat muda banget ya. Tapi untuk kans kamu untuk masuk dalam pernikahan ini, kalau misalnya kamunya udah siap ya, ada kemungkinan akan cepat masuk dalam pernikahan. Tapi kita lihat dulu ya, untuk situasi detailnya kamu ini, situasi kamu sama dia semakin detailnya gimana, karena kalau mendapatkan detailnya itu akan lebih much better ya. Dan kemudian kita lihat pandangannya pasangan kamu dari situasi ini. Apa sih pikirannya dia terhadap situasi kalian berdua? What they think about you? Apa yang mereka pikirkan tentang kamu? Oke, baik. Dari sini kita lihat ya kawan-kawan ya, ada beberapa dari kawan-kawan yang mungkin kamu ini dijodohin sama orang lain. Jadi ibaratnya mungkin keluarga kamu yang ngenalin orang ini sama kamu. Jadi kamu nggak punya banyak pandangan apa-apa terhadap orang ini. Jadi kalau misalnya dia ngajakin nikah, keluarga juga oke, kamu ya oke, nggak terlalu banyak
permohonan, ibaratnya nggak terlalu banyak permintaan ya. Jadi kamu juga ngerasa kayaknya orang ini juga oke, maksudnya nggak buruk-buruk banget gitu. Jadi kalau mau dijadikan pasangan kamu, mau dijadikan pernikahan, masuk dalam pernikahan, fine aja. Dan untuk beberapa dari kawan-kawan yang saya lihat ya, kamu ada yang dijodohin dan ada yang dia tuh kayaknya masuk dalam hubungannya kamu. Misalnya contoh gini, kamu misalnya dikejar sama orang, tapi di orang ini, pasangannya kamu yang sekarang ini, dia lebih cepat nyerobot gitu, ibaratnya seperti itu, cepat nyerobot. Jadi niatannya dia apakah untuk masuk dalam pernikahan atau tidak, untuk saat ini ya, energinya ya masih belum kelihatan. Dia juga masih dalam penjajakan sama kamu, karena dari Seven of Wands di sini kelihatan kalau dia itu kalau boleh dibilang ibaratnya, dia nyerobot itu bukan atas karena mungkin dia ada ketertarikan sama kamu, tapi dia nyerobot kamu itu atas dasar mungkin ego, mungkin karena persaingan, ibaratnya ada suatu rasa kebanggaan di dalam dirinya dia sendiri yang bikin dia deketin kamu. Atau di sini ada Six of Swords yang membuat saya ngerasa ada yang karena misalnya dia ngubur orang lain tapi nggak kedapetan, atau mungkin dia disakitin sama orang lain, terus ada kehadirannya kamu, dikenalin sama orang lain, dikenalin sama temennya dia ini, terus dia ngerasa kayaknya kamu orangnya enak diajak ngobrol, terus kemudian kayaknya cocok juga dari berbagai pihak, berbagai aspek dan berbagai bidang, dia ngerasa kayaknya cocok sama kamu, jadi dia jalanin situasinya sama kamu ini, oke? Dan kemudian pikirannya dia ya saat ini tentang situasinya kamu, dari hubungannya kamu sama dia yang masih baru-baru lah, kalau boleh bilang awal-awal, dia cukup nyaman dengan situasi ini, tetapi untuk apakah masuk dalam pernikahan, dia masih belum ngemikirin hal tersebut, dia belum mempertimbangkan untuk sampai nikah ya. Jadi ibaratnya saat ini dia butuh pacar aja dulu, jadi belum sampai pingin kenalin keluarga kamu juga, belum sampai kepingin hubungan yang lebih serius gitu loh. Karena mungkin ada beberapa yang mungkin ada ngomongin sampai pernikahan, tetapi dia nggak ada aksinya, nggak ada bilang ntar sampai nikah gimana, tapi nggak ada aksinya, bener-bener misalnya samperin keluarga kamu, terus kemudian ngomongin sama keluarga kamu, masih belum kelihatan untuk sekarang. Dia saat ini masih nyaman sama situasi hubungan kalian berdua. Oke, jadi untuk seberapa besar kan sekalian untuk menikah sebenarnya juga cukup kecil ya. Di sini kelihatannya mungkin antara 10 atau 20% ya, karena awalnya kamu sama dia juga masih belum terlalu kenal sifat satu sama lain, masih baru kenal juga karena dijodohin juga. Terus kemudian ada beberapa yang mungkin karena dia lagi sedih, atau mungkin dia baru patah hati, dia butuh teman untuk ngobrol seperti itu, dan ibaratnya masih dalam proses dia healing aja, bukan mencari pasangan hidup, masih belum sampai ke arah kesana. Tetapi kalau misalnya kamu menjalani hubungan ini nyaman, saat ini dia kelihatan pandangannya dia terhadap hubungan ini cukup nyaman, cukup santai, cukup rileks, dia bisa jadi diri dia sendiri. Kamu pun seperti itu, ngejalannya dengan santai. Urusan pernikahan orang bilang pikir carry gitu loh seperti itu. Kemudian kita lihat untuk situasi saran ya, mungkin situasinya kamu sama dia gimana. Oh, di sini ada Six of Arrows ya, hampir sama dengan Six of Swords di sini, tetapi situasinya in reverse. Jadi di sini sebenarnya meminta kamu untuk nunggu dulu, jangan terlalu terburu-buru untuk masuk dalam pernikahan. Mungkin kamunya ngerasa suka banget sama orang ini, sama pasangannya kamu, tetapi kalau misalnya kamu berharap sama dia dalam waktu dekat ini masuk dalam pernikahan, sementara belum dulu. Kamu juga diminta untuk jangan terlalu buru-buru ya. Kartu in reverse bisa diartikan sebagai suatu delay atau keterlambatan. Jadi kamu diminta untuk nunggu dia healing dulu. Ya, Six of Swords ini bisa diartikan atau sesuatu hal mungkin menyembuhkan diri dari luka. Nah, jadi dia butuh waktu untuk nyembuhin dirinya dari luka. Terus kamu diminta mungkin jangan buru-buru dulu deh, jangan maksain diri buru-buru cepat-cepat masuk dalam pernikahan, karena kalau kamu memaksakan buru-buru ngejadiin atau masuk pernikahan, ada kemungkinan kamu akan menemukan bahwa ternyata mungkin dia bukan orang yang tepat, karena kamu masih belum mengenal sifat dia begitu dalam ya. Terlihat juga kamu sama dia situasinya saat ini masih baru kenalan ya, masih belum kenal dalam-dalam banget.
Oke, ini yang saya dapatkan untuk kawan-kawan yang memilih pilihan kedua. I hope this resonates with you. Terus kemudian kalau misalnya kamu suka atau mungkin kamu ada komentar, jangan lupa kasih komentar di bawah untuk readingan ini ya guys. Oke, kita masuk untuk kawan-kawan yang memilih pilihan ketiga. Kita lihat untuk kans, seberapa besar kansnya kamu untuk menikah. It is safe for you to love. So dari sini mungkin saya bisa artikan cukup besar sekali kans kamu menikah sama dia, atau bahkan kamu saat ini sudah emang ada, maksudnya udah ada omongan-omongan juga antara kamu sama keluarga, omongan antara keluarganya dia juga sudah ada mungkin ya, karena ini adalah general reading, jadi energinya kolektif. Ada yang udah melakukan pembicaraan, ada yang masih belum, atau tapi ada perencanaan untuk ke arah ke sana. Dan kelihatan dari kartunya juga it's very big chance ya, bahkan saya besar banget untuk kamu sama dia masuk dalam pernikahan atau pembicaraan pernikahan. Oke, kita lihat detailnya ya. Untuk detailnya kawan-kawan di sini kita lihat ya. Oke, di sini kelihatannya walaupun ya it's safe for you to love ya, cukup besar kan untuk kalian menikah, tapi saya lihat dalam waktu dekat ini kayaknya masih belum masuk nikah. Jadi ibaratnya mungkin baru dalam pembicaraan aja, tapi belum ada realisasi untuk pernikahan. Di sini saya lihat kalian masih pembicaraan, mungkin adat istiadat, pembicaraan lagi nentuin mau pakai adat apa, mau pakai agama apa. Terus kemudian lagi ngumpulin, ada beberapa yang mungkin lagi ngumpulin materi untuk pernikahan tersebut. Nah, ada yang lagi ngumpulin ibaratnya pikiran, ibaratnya kamu lagi sibuk-sibuk banget dengan kesibukannya kamu, jadi nggak sempet buat merencanakan segala sesuatu, ibaratnya kayak gitu. Jadi ibaratnya walaupun kansnya kamu besar banget nikah sama pasangannya kamu yang sekarang, tapi kelihatan dari energi kalian saat ini, kalian belum sampai masuk ke detail-detail perencanaan. Jadi masih belum mikirin atau masih belum cari tempat buat resepsinya, atau mungkin karena sekarang masa COVID-19 ya, ini readingannya adalah timeless, tapi kalau misalnya kawan-kawan menyimak ini setelah COVID-19 ya, mungkin gak terlalu efek, tapi pada saat saya men-shoot video ini adalah pada saat masih rame-ramenya COVID-19. Jadi ada beberapa kawan-kawan mungkin karena kamu masih COVID-19, jadi masih belum memfokuskan mikirin tentang resepsi pernikahannya gimana. Terus kemudian ada juga yang masih merencanakan materinya, keuangannya, kestabilan keuangannya, lagi merencanakan inti pokoknya itu adalah kamu sama dia hubungannya cukup stabil. Ada pembicaraan hubungan kalian untuk akan sampai dalam pernikahan, tapi untuk saat ini, saat kalian menyimak video ini, masih belum ada realisasi kalian untuk nyari tempat, pilih-pilih baju pengantin, masih belum kelihatan seperti itu. Oke, nah kemudian kita lihat untuk pandangannya dia dalam situasi ini ya, pandangannya dia terhadap hubungannya kalian berdua itu gimana? Apa sih yang dia pikirkan dari situasinya kamu dengan dia? Let's see. Oke, untuk situasinya kalian berdua. Sorry guys. Oke, baik, di sini ada kartu rush ya. Jadi pandangannya dia sekarang ya, pandangannya dia juga nggak mau terlalu yang buru-buru. Dia nggak ada, mungkin dia ada tekanan mungkin dari keluarganya dia, atau mungkin ada tekanan juga dari kamu, atau mungkin tekanan dari keluarganya kamu. Tetapi dia menyadari bahwa pernikahan itu harus direncanakan dengan baik. Jadi dia detail-detailnya dia lagi ngumpulin, kira-kira nanti resepsi kira-kira mau pakai adat apa, terus kemudian kira-kira mau di mana, lokasinya mau bagaimana, terus materinya gimana, terus kemudian detail-detailnya itu seperti apa. Karena terlihat di sini ya, terlihat banget kalau energinya dia saat ini sama energinya kamu tuh sangat terpecah buyarkan. Jadi mungkin sibuk sama kesibukan masing-masing, nggak sempet ngomongin yang namanya pernikahan. Oke, tapi kansnya kalian, kans hubungan kalian masuk dalam pernikahan cukup besar sekali, bisa 70-80, karena terlihat hubungannya kamu sama dia tuh sangat-sangat stabil. Sangat-sangat stabil, kamu ngerasa juga mungkin nyaman dengan dia ya, seperti itu. Tapi kita karena nggak ngelihat detail hubungannya kamu, jadi saya nggak bisa
bilangnya gimana ya. Jadi saya hanya membacakan sesuai kartu yang keluar aja. Takutnya banyak kawan-kawan jadi salah paham ya. Karena sebenarnya ya guys, bukannya pingin mematahkan semangat kamu ya. Terkadang saat ini kamu stabil hubungannya sama dia, tetapi pada saat masuk dalam pembicaraan pernikahan, terkadang banyak pasangan yang berantem gara-gara mutusin mau pakai adat apa, gara-gara mutusin mau pestanya gimana. Banyak yang bertengkar dikarenakan masalah ngejilid atau mencetak undangan yang kayak gini-gini bisa dijadikan hal yang keributan, ibaratnya seperti itu. Jadi yang seperti itu masih belum kelihatan di kartu ini ya guys ya. Baik, sekarang untuk situasi, kira-kira kartu sarannya dari situasi kalian berdua saat ini ya. Energi ini adalah timeless, tapi mendekati atau mungkin lebih resonate pada saat kalian lagi simak video ini, oke? Kapanpun kamu simak video ini maksudnya. Oke, kita minta kartu sarannya adalah insecurity. Baik, beberapa dari kawan-kawan mungkin kamu ada mungkin karena kartu insecurity yang keluar untuk kartu sarannya adalah, jadi mungkin ada beberapa dari kawan-kawan kamu ngerasa sepertinya kayaknya udah dikejar waktu untuk cepet-cepet nikah, atau mungkin kamu ada menghadapi suatu situasi di mana kamu tuh udah di-push sama keluarga buru-buruan nikah sama pasangannya kamu, dan ini yang bikin kamu insecurity, merasa kayaknya nggak nyaman, merasa nggak aman dalam diri dan perasaannya kamu. Dan situasi saran untuk kamu adalah try to handle the situation. Cara ngehandle-nya adalah dengan dirinya kamu sendiri. Jadi kartu ini sebenarnya untuk kasih saran kepada kawan-kawan yang lagi simak bahwa kamu saat ini mungkin ada merasakan perasaan yang insecurity dari situasinya kamu sama dia. Kamu ngerasa kayaknya udah saatnya kamu sama dia masuk dalam pembicaraan pernikahan, tetapi mungkin dia saat ini masih belum ada realisasi, ada omongan tapi nggak ada realisasi sama sekali. Nah ini juga harus perlu kamu handle sendiri. Kenapa? Karena gini guys, kalau misalnya diri kamu sendiri ngerasa nggak secure, nggak nyaman, orang lain kasih kamu suatu kepastian pun, kamu tetap akan merasa takut di dalam dirinya kamu. Contohnya gimana? Misalnya saat ini kamu nggak yakin sama pasangan kamu akan nikahin kamu. Kalaupun pasangannya kamu tulis surat perjanjian, misalnya, oh dalam waktu sekian-sekian, tanggal sekian, jam sekian, saya pasti menikah dengan kamu. Walaupun kamu dikasih surat itu, kamu tetap dalam hatinya kamu ada perasaan yang gak nyaman. Kamu ada punya pikiran negatif yang menyatakan bahwa takutnya si pasangannya kamu tiba-tiba bisa naksir sama orang lain, diserobot sama orang lain, atau kenapa. Dan ini yang akan jadi racun untuk dirinya kamu, menjadi racun dalam pikirannya kamu. Oleh karena itu, perasaan insecurity-nya kamu ini cuman diri kita sendiri yang bisa ngatasin. Dengan cara apa? Pikir sebaliknya, berpikir pola kebalikannya. Misalnya contohnya mikir, oh takut kehilangan dia. Nah kamu pikirnya kebalikannya itu adalah, kalau misalnya kehilangan dia, setidak-tidaknya kamu bisa punya kesempatan to find another person, atau mungkin bisa jadi bebas, bisa jadi bisa milih pasangan yang lain yang lebih mungkin realistis atau logis sesuai dengan pemikiran kamu ya, something like that ya. Try to change your mind, the way you see things ya. Rubah cara atau polanya kamu melihat segala situasi, rubah cara kebalikannya seperti itu. Ini sarannya untuk kamu. Jadi untuk kawan-kawan mungkin situasinya kamu saat ini, kamu ngerasa kayaknya udah saatnya kok untuk nikah, atau juga ada beberapa ya dari kawan-kawan yang mungkin ini khusus untuk kartu sarannya aja yang kamu dengarkan. Mungkin situasinya nggak terlalu resonate buat kamu, tapi untuk situasi sarannya mungkin resonate dengan kamu adalah, mungkin saat ini kamu sedang menghadapi suatu ketidaknyamanan dalam hubungannya kamu dengan pasangan kamu. Misalnya kamu tiba-tiba baik-baik aja sama pasangan kamu, tiba-tiba ada satu masalah bikin kamu sama dia nggak komunikasi, atau bikin kamu sama dia tiba-tiba menghadapi suatu permasalahan ya, yang bikin kamu jadi insecure. Nah ini adalah sarannya kamu, meminta kamu sebagai tanda untuk kamu, you have to handle this insecurity, karena nggak bisa orang lain yang kasih kamu insecure. Ya insecurity itu perasaan nggak nyaman, nggak aman di dalam diri kamu, tuh seperti kayak lubang besar di dalam dirinya kamu, di dalam perasaannya kamu, yang cuma bisa kamu yang nutupin. Orang lain nggak akan bisa. Orang lain mau isi sepenuh apapun, kamu akan tetap ngerasa kosong di situ.
Ya, baik, ini untuk kawan-kawan yang memilih pile yang ketiga. Saya harap bisa memberikan sedikit manfaat untuk kawan-kawan. Terima kasih yang sudah simak. Kita jumpa lagi di readingan berikutnya. Oke, baik, kita lanjut untuk kawan-kawan memilih pile yang keempat. Ya, kita lihat untuk seberapa besar kansnya kamu untuk menikah dengan pasangannya kamu. Oke, di sini ada kartu Trust in Reverse. Dari kartu ini sebenarnya saya rasakan adalah cukup besar ya kansnya kamu menikah sama pasangannya kamu saat ini. Ya mungkin kansnya adalah sekitar 50%, 50%. Sorry, tetapi mungkin ada issues, ada sesuatu hal yang mesti kalian mesti kalian hadapin atau handle saat ini ya, seperti itu. Jadi mungkin ada permasalahan konsep atau permasalahan pandangan atau permasalahan suatu hal yang bikin kamu sama pasangannya kamu saat ini menghadapi sedikit permasalahan, bukan kepercayaan ya, tetapi ya namanya kepercayaan kepada orang lain itu kan harus dibangun, harus dibuild. Ada beberapa mungkin kamu masih belum yakin benar sama dia, ada yang kamu sama dia mungkin pernah disakitin sama dia, jadi bikin kepercayaan kamu jadi hilang setengah, ibaratnya kayak gitu. Jadi tapi bukan berarti kamu nggak mencintai dia dan bukan berarti dia nggak mencintai kamu. Kelihatan dari kartu ini sebenarnya kamu sama pasangannya kamu tuh sebenarnya situasinya cukup safe, cukup aman, cuman ada perasaan yang cukup mungkin kecurigaan satu sama lain yang mesti harus dihadapin sama kalian, issues di antara kalian berdua yang mesti kalian handle. Tapi karena kita bicara seberapa besar kansnya kamu menikah sama dia, orang yang gak ada percaya satu sama lain tetap bisa menikah loh, tetap bisa marriage ya gak. Misalnya contoh kamu pernah disakitin sama pasangannya kamu, tapi pada saat dia ngajak nikah sama kamu, berhubung kamu sama dia hubungannya juga udah cukup lama, kamu juga masih cinta sama dia, bisa aja kamu nikah sama dia seperti itu. Tapi ya itu dia ya, ada issues di sini yang harus mungkin dihandle sama kalian berdua untuk masuk ke dalam pernikahan yang lebih bahagia. Tapi kita lihat detailnya ya guys, kita masih belum tahu detailnya dari situasi kamu. Kenapa saya bilang bisa masuk dalam pernikahan? Kita lihat ya bajunya ini kayak ada baju pakai baju marriage ya, baju pernikahan, walaupun mungkin latar belakangnya kartu ini adalah kartu Roma, jadi semua bajunya hampir sama. Oke, baik, kita lihat ya untuk situasi detailnya kamu dan dia saat ini. Oke. Oke, baik, detailnya mungkin satu kartu aja yang keluar, dan keluarnya adalah the Three of Cups. Oke. Mungkin ada beberapa tarot reader yang ngebaca Three of Cups ini adalah sebagai kartu perselingkuhan ya, ibaratnya gitu, seperti itu. Dan dari situasi kartu ini di samping, kartu ini juga bisa diartikan sebagai mungkin dia pernah nyakitin kamu atau mengkhianati kamu atau ngebohongin kamu ya, nggak mesti selalu perselingkuhan, tetapi mungkin ada kebohongan di sini karena kita lihat ada gambar burungnya bercuap-cuap ya. Jadi mungkin kamu ada ngedengerin gosip-gosip yang nggak mengenakan di telinga. Terus pada saat kamu tanya sama pasangan nggak memberikan penjelasan yang memuaskan dirinya kamu, sehingga kamu jadi ada trust issues here. Jadi kayak ada masalah kepercayaan dengan dia, ibaratnya seperti itu. Jadi seperti yang saya sampaikan, kamu nggak percaya sama dia, sama kamu mau masuk dalam pernikahan tuh dua hal yang berbeda. Jadi dari kartu ini kelihatan kansnya kamu sama dia 50-50, 50%, tapi ada issues yang harus kamu hadapin yang akan bisa merubah situasinya. Jadi mungkin kansnya akan lebih besar lagi kamu masuk dalam nikah sama dia. Mungkin kamu sama dia ada omongan pernikahan, tapi karena dia mungkin ada nyakitin kamu atau ada selingkuh atau mungkin ada gosip-gosip yang nggak mengenakan, bikin kamu jadi ragu sama dia. Jadi yang tadinya kamu 80% kans nikah sama dia, tiba-tiba kamu ngerasa turun karena nggak terlalu percaya sama dia with this person, ibaratnya seperti itu ya. Jadi dari detailnya, dari detail situasinya kamu terlihat seperti ini, dan kemudian kita lihat pandangannya dia terhadap situasi ini ya, terhadap hubungannya kamu dengan dia. Pandangannya dia gimana sih?
Oke, di sini ada uncertainty, kemudian juga ada estrangement, terus lidahnya kayak ketekuk. Jadi pandangannya dia ya. Jadi ada beberapa yang seperti tadi saya sampaikan, ada sesuatu hal yang dia udah jelasin sama kamu, tetapi kayaknya nggak memuaskan dirinya kamu. Jadi akhirnya dia jadi seperti terbata-bata, nggak tahu gimana jelasinnya sama kamu, makanya lidahnya kayak diikat. Terus kemudian situasinya terbalik pula. Jadi dia berusaha jelasin sama kamu, tetap aja kamunya nggak ngeh atau kamunya nggak mengerti, kamu tetap nggak percaya sama dia. Jadi tadinya hubungan kamu sama dia baik-baik, tiba-tiba karena ada suatu kejadian bikin jadi kayak ragu. Dan kemudian di sini ada uncertainty, juga adalah suatu keraguan. Jadi dia saat ini pandangannya dia ya dari situasi ini ya, awalnya dia yakin nikah sama kamu, tapi karena mungkin ada pengkhianatan di sini, ada sesuatu hal, jadi dia ragu sekarang sama kamu, makanya situasinya keluarnya 50-50 seperti itu ya. Jadi yang tadi saya sampaikan ya, begitu keluar kartu ini kelihatannya kayaknya 50-50 kan kamu nikah sama dia, karena dia sendiri nggak yakin kamu mau nggak nikah sama dia, atau dia sendiri nggak yakin dia mau nggak nikah sama kamu. Dia yang ngejelasin segala sesuatu hal, mungkin kesalahpahaman yang terjadi di sini, detail situasinya kamu nggak bisa terima ya, itu dia jadi bikin dia bikin dia nggak tahu mesti bagaimana ya. Jadi kans untuk kamu nikah sama dia 50-50, 50%. Oke, baik, kita lihat kartu saran untuk kamu ya. Kalau ini untuk kamunya, kalau ini pikiran pandangannya pasangan, ini situasi detailnya kamu, dan ini kansnya kamu nikah sama dia. Oke, kita lihat untuk kartu sarannya untuk this situations untuk kawan-kawan yang kita minta spirit guide, higher self, Holy Spirit, ancestors untuk memberikan sedikit mungkin klarifikasi atau mungkin guidance. Oke, baik, di sini ada the pole star. Biasanya kalau kartu ini muncul ya, hal pertama yang saya dapatkan perasaannya ya adalah pray, berdoa sama Tuhan, meminta suatu petunjuk dari Tuhan ya. Jadi untuk kawan-kawan ya, saya rasa sarannya dari situasinya kamu, karena situasi kepercayaan ini yang bisa numpukin atau yang bisa mengembalikan kepercayaan itu adalah dari kalian berduanya, dan kemudian dari keyakinan diri kamu. Kenapa? Dia kalau misalnya melakukan segala sesuatu hal yang bikin kamu percaya, tapi kalau misalnya kamunya diri kamu sendiri nggak bisa percaya, tetap aja kamu sulit percaya untuk kepada dia. Tapi kalau misalnya dia nggak melakukan apa-apa, tapi kamu mengatasi rasa ketidakpercayaannya kamu kepada dia, kamu akan bisa 100% percaya sama dia walaupun dia ngebohongin kamu. Jadi ini harus dikembalikan lagi sama dirinya kamu, kawan-kawan masing-masing yang menyimak, adalah with pray, dengan berdoa. Mungkin ada baiknya kamu mungkin masuk dalam kamar sendirian ya, seperti orang ini dia masuk ke dalam hutan sendirian terus berdoa mau komunikasi sama Tuhan. Ada baiknya kamu berdoa terus kemudian meminta petunjuk sama yang di atas untuk selanjutnya kamu mesti gimana. Karena mungkin ada beberapa dari kawan-kawan kamu saat ini mungkin ada pembicaraan untuk pernikahan tapi masih belum merealisasikan hal tersebut, terus kamu ada kayak berada di simpang jalan mutusin apakah harus nikah sama dia atau enggak. Nah, ini jalan dan saran yang terbaik untuk kamu adalah pray, berdoa ya guys. Oke, baik, itu untuk teman-teman yang milih file yang ini yang saya dapatkan. I hope this resonates, atau saya harap ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan. Terima kasih yang sudah simak. Jangan lupa kasih komentar di bawah ya. Oke, baik, kita lanjut untuk kawan-kawan yang memilih file yang terakhir untuk seberapa besar kansnya kamu untuk menikah sama dia. Oke, kayaknya dari seluruh kartu tebaran ini semua, kalau kamu ada nyimak dari yang file pertama sampai yang sekarang, kartu ini adalah kartu yang cukup kansnya mungkin yang paling baik ya. Jadi mungkin kalau boleh saya bilang mungkin 100% banget kansnya kamu untuk menikah sama pasangannya kamu. Bahkan ada beberapa yang kamu udah ngomongin pernikahan tersebut, bahkan ada yang udah merealisasikan atau mungkin lagi melakukan perencanaan untuk nikah sama dia, misalnya milih tempat nikahnya, milih baju nikahnya, atau kemudian acara lamaran seperti itu mungkin udah terlaksana seperti itu. Jadi kansnya kamu untuk nikah sama pasangannya kamu terlihat 100%. Di sini kita lihat yang orangnya lagi pakai baju pengantin, terus kemudian kayaknya lagi mau pergi bulan madu, retreat ya, kayaknya mau masuk dalam suatu dunia di mana mereka berduaan aja ya, disconnect from the world, yang nggak mau diganggu, ibaratnya dunia hanya milik berdua, yang lain cuma ngontrak ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat untuk situasi detailnya.
Oke, untuk kayak gini apa perlu masih situasi detail ya? Tapi nggak tahu ya, kita lihat ya. Kita lihat spirit guide, herself, Holy Spirit, ancestors. Untuk situasi detailnya. Oke, baik. Di sini kita dapetin the Ten of Swords sama the Six of Cups ya. Oke. Mungkin ada beberapa dari kawan-kawan ini kamu lagi sibuk ngurusin yang namanya pernikahan. Jadi kamu mungkin cukup stres, cukup depresi gitu. Tetapi karena kamu udah mendekati hari hanya, jadi kesetresannya kamu ini udah mau hampir berakhir ya. Ini bisa ditandakan seperti itu. Dan kemudian we got Six of Cups, ibaratnya perasaannya kamu udah berakar banget, perasaannya kamu udah mendalam banget, perasaannya kamu udah yakin banget gitu ibaratnya, udah, karena dari detail ini kelihatan segala sesuatunya udah terlaksana, ibaratnya udah bener-bener ngerancanain segala sesuatu, udah detail, terus sudah apa ya, ibaratnya udah mau ditarik juga udah sulit karena udah berakar banget. Kita lihat di sini udah berakar. Perasaannya kamu juga a lot of feelings ya, perasaan bahagia, banyak perasaan campur aduk ya, mungkin capek ngurusin pernikahan atau milih-milih ya, namanya orang mau nikah kan pasti banyak kesibukan yang terjadi di antara kalian berdua ya, seperti itu. Dan kemudian kita lihat pandangannya dia terhadap situasi ini ya, ini detail situasi ya guys, bukan karena biasanya ada orang ya kalau ngelihat the Ten of Swords tuh bawaannya udah depresi duluan, padahal di dalam kartu tarot nggak ada yang negatif cards ya, tidak ada hal yang negatif. Oke, kita lihat untuk pandangannya dia atau pikirannya pasangannya kamu saat ini untuk situasi kalian berdua saat ini. Oke, kita lihat kedua-duanya ya. Oke. Di sini ada kartu motherhood, kemudian di sini ada kartu reflections. Oke, pandangan dia saat ini ya, dia ngerasa kayaknya untuk perjalanan penting dalam kehidupannya dia sudah tercapaikan. Ibaratnya dia namanya pernikahan itu merupakan sesuatu hal yang cukup besar ya, sesuatu hal yang cukup, keputusannya nggak bisa sembarangan ibaratnya, tapi setidak-tidaknya dia udah menemukan sosok wanita, sosok orang yang diidamkan ya. Di sini kita lihat kayak dia sedang mengidamkan orang ini ya, ada tangan keluar ya, jadi kayak sosok yang dia idam-idamkan selama ini sudah ada di sampingnya dia, sudah ada di pikirannya dia, sudah jadi nyata ibarat seperti itu. Dan kemudian kartu motherhood ini yang membuat saya ngerasa sepertinya masuk dalam jenjang pernikahan ini dia ngerasa kayaknya kamu itu benar-benar seseorang yang memang cocok banget untuk jadi ibu dari anak-anaknya dia gitu ya. Jadi this is motherhood, jadi dia ngerasa kamu itu benar-benar figur ibu yang baik untuk anak-anaknya dia, dan dia benar-benar yakin banget, dia benar-benar gak ada pemikiran yang menyimpang dalam pernikahan ini. Banyak loh guys ya, walaupun udah besoknya udah mau nikah, tapi banyak pasangan yang hari ini masih selingkuh, masih mutusin selingkuhannya, besok gue udah mau nikah, lu jangan cari-cari gue lagi. Masih banyak kan seperti itu loh guys. Tetapi untuk situasinya kamu saat ini kelihatan bahwa dia ini ngerasa bener-bener absolutely sure about marriage with you, pernikahan dengan kamu. Mungkin juga sibuk sama kamu, mungkin dia gak terlalu ngerasain stresnya pernikahan, mungkin karena kamu selama ini kamu yang sibuk nyari segala macamnya, jadi dia ngerasa kayaknya kamu tuh benar-benar mensupport dia gitu loh. Terus kemudian dia benar-benar udah mendapatkan the girls atau the man of their dreams ya, harapannya dia, impiannya dia udah dia dapatkan, seperti itu. Kemudian kartu saran untuk kawan-kawan, kita lihat ya kartu saran untuk kalian situasi ini. What is the message? What is the kartu saran? Oke guys, di sini ada kartu the Ten of Wands. We talk about responsibility, okay? Kartu sarannya untuk kawan-kawan ya, mungkin kamu mau masuk dalam jenjang pernikahan, so there will be a lot of responsibility yang harus kamu tanggung. Pernikahan gak hanya cuma permasalahan persiapan baju nikah, persiapan resepsi, enggak. Setelah pernikahan tersebut adalah saat kehidupannya kamu benar-benar berjalan ya, sama seperti orang ini. Jadi dia benar-benar memulai kehidupan berduaan aja, udah nggak ada urusan campur kanan kirinya. Tetapi yang namanya pernikahan otomatis
suami bertanggung jawab terhadap istri, istri juga bertanggung jawab sama suami, dan dua-duanya juga bertanggung jawab. Jadi a lot of responsibility yang mungkin harus kamu tanggung di sini. Saat ini kartunya reverse, yang membuat saya ngerasa mungkin delay ya, karena mungkin kamu masih belum masuk dalam pernikahan itu, tapi udah ada perencanaan pernikahan. Jadi tanggung jawabnya itu masih belum kelihatan, tapi bukan berarti dia hilang tanggung jawabnya. Jadi kamu akan pelan-pelan mulai merasakan responsibility, dan kamu you need ya, kamu harus tahu bahwa masuk dalam pernikahan itu gimana caranya handle tanggung jawab tersebut, gimana caranya bagi tanggung jawab ya. Misalnya mungkin suami bantu urus rumah juga, nggak mesti semuanya harus diserahin sama istri. Mungkin Sabtu Minggu giliran suami cuci baju, misalnya contoh seperti itu. Gilirannya istri untuk jalan-jalan bebas di luar ya, maksudnya shopping gitu contohnya ya, berbagi tanggung jawab seperti itu. Jadi ini kartu sarannya untuk kamu saat ini, think again atau berpikir bagaimana membagi tanggung jawab tersebut, dan kemudian mungkin mempersiapkan batinnya kamu bahwa setelah masuk dalam pernikahan itu pasti ada tanggung jawab yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak. Seperti itu. Baik, ini kawan-kawan yang saya dapatkan readingannya. Terima kasih sekali untuk kawan-kawan yang sudah simak sampai akhir video ini. Kalau misalnya kamu ingin berinteraksi dengan saya, boleh silahkan follow saya Instagram di Santi Melody. Mungkin saya akan taruh di sini. Terus kemudian untuk kawan-kawan, kalau misalnya kamu menyukai penyampaiannya saya, caranya saya membaca kartu tarot, boleh like, kemudian share, dan juga subscribe untuk kawan-kawan yang belum subscribe di channel saya ini. Dan kemudian sebagai mungkin reminding ya, readingan saya kebanyakan timeless atau tidak ada batas waktu. Jadi kawan-kawan, misalnya kamu punya pertanyaan yang spesifik, boleh lihat dulu di playlistnya saya. Mungkin ada pertanyaan yang bisa sesuai dengan situasi atau pertanyaannya kamu ya. Di sana mungkin ada bantuan sedikit pertimbangan dalam menghadapi permasalahan yang kamu hadapi saat ini. Dan segitu aja untuk readingan kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk kawan-kawan yang sudah simak, and I'm sending you so much love. Namaste.